Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fatur Rahman. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran. Di sini saya sedikit ingin menyampaikan tentang public speaking. Public speaking bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Tujuan public speaking: menyampaikan informasi kepada audiens, menghibur audiens, mempengaruhi audiens. Manfaat public speaking. Apa manfaat public speaking? Public speaking yaitu 1. Mengurangi ketidaktahuan, 2. Mengurangi tekanan, 3. Memperbaiki hubungan, 4. Memahami permasalahan, 5. Menyelesaikan masalah. Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara efektif: proses pembelajaran dan berlatih, lingkungan yang kondusif, bakat diri seseorang. Kita kas public speaking. Penyakit utama ketika akan berbicara di depan public speaking yaitu kecemasan. Gejala-gejala tertekan. Di sini ada sedikit gejala-gejala tertekan saat kita berada di depan panggung atau kita saat presentasi. Detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, mata berair, lupa materi, dan lain-lain. Penyebab kecemasan. Penyebab kecemasan yaitu pengalaman pertama kali kita presentasi. Di sini kita pasti sedikit cemas dan sedikit grogi. Suasana baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda, trauma masa lalu, tidak siap tampil. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, mempersiapkan dan melakukan latihan. Sebelum kita melakukan presentasi, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita dan kita berlatih. Lebih baik berlatih kita mencoba presentasi di depan cermin atau kaca, mencari pengalaman. Sebelum kita presentasi, sebaiknya kita menggali pengalaman apa yang ingin kita sampaikan di saat kita terdesak. Seperti kita sudah kehabisan materi, disinilah kita menggali pengalaman dan apa yang ingin kita sampaikan. Melakukan kegiatan fisik, menganggap demam panggung adalah hal yang sangat wajar. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Lepaskan rasa sesal. Gambaran diri, jangan takut gagal. Penampilan mengingat semua sukses masa lalu. Hal yang perlu diperhatikan saat public speaking: variasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Variasi suara. Di sini ada 2 variasi suara, yaitu volume dan kekerasan suara. Ketika kita presentasi, janganlah bawa suara yang terlalu lembut dan jangan juga membawa suara yang terlalu keras sehingga bisa mengganggu pendengar. Jangan berbicara dengan nada yang datar. Aturlah sesuai kebutuhan. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan organisasi. Bicara lambat memberikan penekanan, memberikan jeda dalam memberikan penekanan. Ekspresi wajah. Di sini ada sedikit penyampaian tentang ekspresi wajah. Jika bicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda atau suatu titik. Hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Biasakan tersenyum. Bahasa tubuh. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Setiap kita presentasi, lebih baik kita berdiri daripada kita duduk. Gunakan tangan untuk memegang alat untuk bantuan kita saat kita presentasi. Berjalan mondar-mandir itu tidak dianjurkan saat kita presentasi. Tips merebut atensi. Busana yang sesuai, datang tepat waktu, gunakan alat audio visual, kemukakan sasaran dan tujuan.
Kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. Membuka presentasi, memberikan puji tulus kepada audiens, mengajukan pertanyaan retorikal, mengutip pendapat orang bijak, memberikan pertanyaan misterius, menceritakan lelucon dan lain-lain. Menutup presentasi dengan mengesankan. Ya, di sini saya sedikit ingin menyampaikan bagaimana cara menutup presentasi dengan mengesankan. 1. Membuat ringkasan. 2. Kutipan. Kita ingin membuat kutipan sedikit untuk sebelum kita melakukan penutupan presentasi. Menyatakan motivasi tentang untuk segera bertindak, lelucon yang relevan, mengulangi manfaat, meminta audiens menerikan slogan tertentu. Sekian video ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang baik di antara saya yang beromong, segera dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.